Musim hujan menjadi berkah bagi semua orang, terlebih bagi kita para petani. Misalnya, petani padi yang hanya bisa menanam di lahan yang cukup air, maka musim hujan menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh kita. Beberapa padi varietas terbaru memang sudah dibuat dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap musim kemarau. Walau bukan padi rawa atau padi gugu, jenis padi saat ini memang sudah diadaptasikan dengan baik pada lahan yang kurang air. Namun walau begitu, hasil yang didapatkan tentunya akan mengalami penurunan hingga 30% atau bahkan lebih dibandingkan dengan kondisi yang tercukupi air. Berikut ini kami sajikan informasi mengenai beberapa jenis padi unggul yang sangat baik untuk ditanam di musim hujan, baik untuk sawah tanda hujan maupun sawah irigasi. Silahkan simak pembahasannya hingga selesai. 1. Padi Mapan 05. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa padi Mapan 05 menjadi salah satu padi yang paling laris untuk kategori hibridaya sobat petani. Hal ini didasari karena padi Mapan 05 memiliki produktivitas yang sangat bagus, terlebih di musim hujan seperti sekarang ini. Potensi hasilnya bisa mencapai angka di atas 11 ton per hektar. Harga jual berasnya pun lumayan mahal karena nasi sangat enak dan teksturnya pulennya sobat petani. 2. Padi Inpari 42. Inpari 42 menjadi salah satu padi inbrida unggulan bagi beberapa daerah ya sobat petani. Walau seringkali hasil padinya tidak disukai pengepul atau tengkulak karena berasnya kecil dan rendemannya kurang bagus, tapi sebenarnya rasa padinya enak dan pulen. Potensi hasilnya pun lumayan, yaitu bisa di atas 9 ton per hektar. 3. Padi Japonica. Bisa dikatakan bahwa padi Jepang atau padi Japonica ini menjadi salah satu padi paling pulen di dunia ya sobat petani. Tingkat kepulenannya pun paling tinggi dibandingkan dengan nasi dari padi lain. Maka dari itulah padi ini menjadi padi premium yang memiliki harga jual di atas padi pada umumnya. Di Indonesia, padi Japonica ini diberi nama dengan varietas padi terabas ya sobat petani. Padi ini sudah mulai diedarkan oleh BP Padi sejak tahun 2017 yang lalu. Tetapi oleh sebagian masyarakat, varietas padi terabas ini diberi nama lain yaitu padi chicken. Karena memang biasanya nasi dari beras terabas ini hanya diperuntukkan khusus untuk keperluan restoran cepat saji saja. Cara tanam padi Japonica tidaklah berbeda dengan padi lainnya ya sobat petani. Begitu pula dengan perawatan maupun pemupukan padi terabas. Semuanya sama seperti padi Ciherang ataupun padi Mekongga. Dalam membudidayakan padi terabas atau padi Japonica ini, sobat petani sebaiknya harus mewaspadai serangan hama warung batang coklat karena padi ini sangat rentan oleh WBC. Selain itu, kelemahan padi terabas adalah rentan terkena penyakit kresek. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi Japonica ini terletak pada kuahnya padi ini terkena penyakit blast dan sedikit tangguh melawan tungkro ya sobat petani, yang mana kedua penyakit ini menjadi salah satu penyakit utama tanaman padi. Dan untuk rata-rata hasil padi terabas setiap 1 hektarnya mampu mendapat sekitar 4-5 ton per hektar. Tetapi jika dirawat dengan baik tanpa adanya gangguan hama maupun penyakit padi, padi Japonica atau terabas ini berpotensi menghasilkan 7,8 ton per hektar ya sobat petani.
Ciri khas padi terabas ini bisa sobat petani lihat pada bentuk gabah padi japonica yang membulat mendekati oval berwarna kuning gelap. Jika disamakan dengan padi unggul Inpari 32 HDP, bulir gabahnya hampir sama, namun gabah padi terabas diameternya lebih kecil. Ada juga ciri khas padi terabas yang lainnya, yaitu sticky rice, yang artinya beras yang memiliki kadar amilosa yang cukup rendah, yaitu sebesar 19%, sehingga membuat tekstur nasinya menjadi pulen dan cocok dimakan dengan menggunakan sumpit. Dan untuk keunggulannya, menurut kami, keunggulan varietas padi japonica sebenarnya tidaklah terlalu mencolok dibandingkan dengan varietas padi unggul lainnya ya sobat petani. Keunggulan padi japonica hanya terletak pada harga beras japonica yang berada di atas rata-rata padi unggul lainnya. Karena keperluan akan beras japonica yang menyasar pada golongan masyarakat menengah ke atas, maka harga beras japonica menjadi lebih tinggi. Selain itu juga, yang membuat harga beras japonica menjadi tinggi adalah jarangnya petani membudidayakan padi japonica, sehingga demi memenuhi kebutuhan, restoran cepat saji mengimpor beras japonica. 4. Padi IF8 dan IF16. Di Aceh, padi IF8 dan IF16 menjadi salah satu padi yang sangat digemari. Selain hasil gabahnya sangatlah memuaskan, padi ini pun memiliki perawatan yang sangat mudah karena minim serangan hama maupun penyakit. Namun karena padi ini belum resmi keluar alias masih belum varietas, maka peredarannya tidak diizinkan oleh Dinas Pertanian setempat. 5. Padi M400. Padi M400 sangatlah populer di tahun 2018, bahkan hingga saat ini. Masih banyak yang membudidayakan padi M400 ini karena hasilnya memang sangatlah memuaskan untuk musim penghujan atau musim tanam pertama atau MT1 ya sobat petani. M400 mampu menghasilkan 400 bulir per malainya. Tentunya ini memberikan dampak yang unggul dalam hal hasil panen. Penamaan padi M400 diambil dari nama Ketua HKTI yaitu Purnawirawan Jenderal Muldoko ya sobat petani, dan diberi angka 400 karena padi ini mampu memiliki 400 bulir pada tiap malainya. Selain jumlah bulir yang banyak yang bisa mencapai 400 bulir pada tiap malainya, padi M400 juga memiliki spesifikasi yang mumpuni. Salah satu spesifikasi padi M400 yang paling mencolok adalah kuat terhadap kerebahan karena memiliki batang tanaman yang sangat kokoh. Bukan cuma itu saja, spesifikasi padi M400 yang menjadi unggulan lain adalah sangat tahan terhadap serangan warna batang coklat dan juga tangguh dalam menghadapi penyakit blas. Untuk umur tanam padi M400 juga tergolong genjah ya sobat petani, yang hanya memerlukan waktu 90 hari setelah tanam. Bahkan jika tidak ada halangan dari penyakit dan hama padi, padi M400 ini bisa dipanen pada usia 80 hari setelah tanam. Itulah beberapa jenis padi unggul terbaik dari berbagai jenis yang layak ditanam pada tahun 2023 mendatang, mulai dari varietas ataupun padi galur, inbrida ataupun hibrida, keluaran pemerintah maupun keluaran institut, padi berumur panjang hingga berumur pendek, padi 2 meter maupun padi pendek, varietas padi yang cocok untuk musim penghujan ataupun musim kemarau. Yang pasti semuanya
Jenis padi yang paling banyak hasilnya ya sobat petani. Semua bibit padi yang bagus tadi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan sobat petani bisa membandingkan sendiri di halaman lengkapnya di berbagai toko marketplace Indonesia. Setelah menemukan benih padi unggulan, tinggal kita memaksimalkan penggunaan pupuk dan perawatan terhadap hama maupun penyakit padi. Dan akhirnya, saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.